selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mau melangkahkan kaki kita melakukan segala aktivitas kita di dalam satu hari ini, terlebih kita mari menerima firman Tuhan yang akan menguatkan, mengarahkan, dan membimbing kita untuk melakukan segala tanggung jawab kita itu. Namun terlebih mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih karunia yang senantiasa Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami merasakan bimbingan Tuhan, tuntunan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami boleh melalui satu malam yang gelap. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami, menikmati hari baru yang sudah Tuhan sediakan kepada kami untuk boleh melakukan dan melanjutkan segala tugas tanggung jawab kami. Namun sebelum kami boleh melakukan semuanya itu, kami mau menerima firman Tuhan yang mau membimbing kami. Kami memohon Tuhan tuntunan Roh Kudus-Mu yang menolong dan membantu kami untuk boleh mengerti firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang menjadi nats renungan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kitab Wahyu pasal 22 ini merupakan gambaran keadaan akhir zaman, tentang langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem dan baru, bahkan kehidupan kekal bagi orang-orang yang kudus. Di dalam pasal yang ke-17 ini merupakan gambaran bagaimana Tuhan Allah menggambarkan undangan kasih karunia yang terbuka bagi siapa saja yang mau datang kepada Kristus. Undangan ini ternyata terbuka secara universal, bukan hanya kepada umat yang sudah percaya, tetapi juga kepada mereka yang haus dan mencari keselamatan melalui air kehidupan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Tentu roh itu merujuk kepada Roh Kudus Tuhan Allah yang aktif mengarahkan, memimpin dan mengundang manusia kepada jalan, yaitu Yesus Kristus. Pengantin perempuan juga merujuk kepada gereja, umat Allah yang telah ditebus, yang juga menyuarakan undangan terbuka bagi setiap orang yang mau menerima kehidupan yang baru, Yerusalem yang baru di dalam kehidupan mereka. Mengundang semua orang yang datang kepada Yesus sebagai sumber air kehidupan. Air kehidupan ini adalah simbol dari kehidupan kekal, kepuasan rohani dan keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus kita sendiri. Bahkan di dalam Injil Yohanes 4 ayat 14 dikatakan bahwa ia menawarkan air hidup kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Di dalam nats kita saat ini, kita diajak sebagai orang-orang yang telah ditebus untuk menerima anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus. Inilah yang mencerminkan hati Allah yang penuh kasih, membuka keselamatan secara cuma-cuma kepada siapapun yang mau datang kepadanya. Allah memberikan air kehidupan itu kepada semua orang yang mau datang kepadanya. Dengan meminum air kehidupan itu, kita akan menerima penebusan dari dosa dan kehidupan yang kekal, sehingga kita tidak akan lagi merasa haus. Oleh karena itu, jika kita telah meminum air kehidupan, maka kita akan menerima keselamatan, maka kita juga turut serta dalam kehidupan yang kekal, dan kita tidak menjadi budak dosa itu lagi. Itulah tujuan Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya ke dunia ini, untuk menebus kita dari dosa-dosa kita, agar kita menjadi bersih dan kudus, menerima Yerusalem yang baru sebagai kehidupan kita.
inti dari keselamatan yang dijanjikan Allah kepada orang yang percaya adalah kedatangan anaknya Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Setiap orang yang diberikan air kehidupan secara cuma-cuma, artinya bahwa kita, air kehidupan itu berasal dari anugerah Tuhan. Karena kasih-Nya, intinya setiap orang yang menerima Yesus dalam hidupnya, dia dipersilahkan meminum air itu. Karena air kehidupan itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Sama seperti yang dikatakan di dalam lirik lagu buku ND nomor 832, 831 ayat yang ketiga dikatakan, molo mau wastondimu alidongan hatop maro tu Jesusi ibana doaik hangoluan saitangi honma hatanai di ibana dapot to hasonangan pasahat madirim tusi mardame mahu jala martua rode saleleng nileleng na ale Jesus aik hangoluhan go hiduhut panginumaki asa sombu uas na dirohaki asa sonang gokdame tondiki. Yesus sumber air kehidupan, Yesus sumber jalan keselamatan melalui kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai dan membimbing kita semua. Mari menerima air kehidupan itu supaya kita boleh menerima keselamatan yang daripada Dia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Melalui firman-Mu kami percaya anak-Mu Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber air kehidupan kami. Sehingga kami boleh ikut serta menjadi bagian dari keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Terima kasih untuk setiap karya keselamatan yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tanpa melihat begitu banyak dosa yang telah kami lakukan, namun Tuhan tetap menuntun dan memberikan kasih-Mu kepada kami. Kami memohon Tuhan, bimbingan yang daripada Roh Kudus mulai yang tetap menyertai kami. Untuk kami boleh mengerti, memahami, menghidupi bahwa hanya di dalam kasih-Mu sajalah kami beroleh keselamatan yang kekal. Dan ajarkan kami Tuhan, di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, Tuhan yang tetap membimbing kami untuk boleh senantiasa mengucap syukur di dalam Tuhan. Sertai segala aktivitas kami dan tanggung jawab kami di dalam satu hari ini Tuhan, supaya kami boleh melakukan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.